Oke, bisa mulai. Ya. Oke, kita mulai. Selamat siang teman-teman yang mengikuti diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Hari ini tanggal 27 Januari 2021, saya Fadil Bimanes bersama teman saya Rahman akan mengadakan diskusi dan pemaparan materi mengenai hak cipta mengenai freelancing di masa pandemi ini. Oke, kita langsung mulai aja. Kita mulai di edukasi mengenai hak cipta, mulai dari hak cipta, perlindungan, dan bentuk-bentuknya itu seperti apa. Oke, next. Pertama itu, apa sih itu hak cipta? Hak cipta itu adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatas-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, hak cipta di Indonesia sendiri itu diatur dalam UU nomor 28 tahun 2014. Nah, itu UU yang baru yang menggantikan UU yang lama nomor berapa lupa aku, pokoknya yang lama itu tahun 2002. Next. Nah, apa saja sih ciptaan yang dimaksud dalam undang-undang dan dilindungi undang-undang? Banyak, seperti yang ada di layar. Salah satunya adalah buku, program komputer, atau karya tulis yang dipublikasikan, kemudian ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang sejenis. Kemudian ada alat peraga atau alat ciptaan yang berfungsi untuk kehidupan manusia. Kemudian lagu atau musik dengan teks atau tanpa teks yang dipublikasikan dan dikomersilkan. Kemudian drama, termasuknya drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, atau pantomim yang ditayangkan secara terbatas maupun secara komersil. Ya mungkin di antara kalian yang minat itu. Kemudian seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, ukir, kaligrafi, pahat, dan lain-lain. Yang seni rupa ini juga termasuk dalam seni yang bersifat digital, mungkin ada komik atau gambar-gambar begitu yang dipublis oleh sang pencipta di misalnya di web atau di media lain. Kemudian ada arsitektur, peta, seni batik, fotografi, dan terjemahan atau lainnya. Next, Rahman, tolong. Nah, dalam hak cipta itu diatur dalam undang-undang, seorang pencipta itu memiliki hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya tersebut. Nah, apa itu hak moral? Hak moral adalah hak pencipta yang melekat pada suatu karya ciptaan. Nah, hak moral itu nggak akan lenyap meski hak ekonomi dari suatu ciptaan itu dialihkan. Misal, contohnya, saat pencipta lagu, misalnya sudah meninggal, sudah lama. Nah, lagu itu kan terus abadi, mungkin dinyanyikan oleh penyanyi lain atau di remix oleh penyanyi lain. Nah, contoh ini tuh misalnya dari lagu lama itu dibuat oleh band yang baru, hak moral dari pencipta itu tetap ada itu loh. Mungkin di salah satu official liriknya yang dipublis atau di album yang mungkin yang dipublis juga itu dicantumkan nama dari pencipta lagu tersebut. Nah, itu salah satu contoh hak moral. Nah, hak ekonomi itu ya hak yang dimiliki pencipta atas ciptaannya untuk memperbanyak atau mendistribusikan demi keuntungan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, gitu. Kemudian Rahman, lanjutkan.
Nah, dalam masalah hak cipta tentunya undang-undang hak cipta itu juga dibuat untuk memberi perlindungan terhadap hak cipta. Nah, perlindungan dalam ciptaan itu otomatis timbul sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata, yaitu bisa dilihat, didengar, atau dipegang. Pokoknya harus bentuk nyata. Nah, pendaftaran hak cipta itu ya tidak wajib sih. Mungkin mungkin kalau hubungannya dengan sekarang, misalnya ada seniman independen itu membuat sesuatu kan tidak mesti mendaftarkan karena mungkin terkendala biaya atau misalnya birokrasinya ribet. Nah, pendaftaran itu tidak wajib, tapi juga berfungsi juga misalnya sewaktu-waktu ciptaan itu mengalami sengketa, oh ada yang diplagiat atau apa. Nah, itulah pentingnya pendaftaran hak cipta ke dinasnya. Nah, kemudian yang perlu diingat lagi yaitu perlindungan hak cipta itu hanya diberikan kepada ciptaan wujudnya nyata. Jadi misalnya kalau ditemuin ada kalau sekarang ya kalau dilihat-lihat mungkin artis lah yang mungkin punya ide apa, dia tuh misalnya lagi nge-live, dia apa tuh nyampain ide apa, terus ada orang yang mewujudin ide itu, terus artis tersebut kok merasa ada yang diambil gitu loh. Nah itu sebenarnya itu yang mewujudkan ide itu termasuknya masuknya sebagai subjek hak cipta yaitu penciptanya, bukan dari pemilik idenya. Nah gitu. Makanya hak cipta itu hanya diberikan kepada ciptaan yang sudah berwujud nyata adanya gitu. Lanjut. Nah, kemudian kita langsung membahas saja pelanggaran hak cipta yang seringkali terjadi di Indonesia. Permisi, saya minum dulu. Nah, yang pertama itu yang paling sering ada di kehidupan sehari-hari itu plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Singkatnya, plagiarisme itu mengklaim karya cipta orang lain sebagai karya cipta diri sendiri tanpa ada izin dari pemegang hak cipta sebelumnya. Plagiarisme ini bentuknya banyak banget, sampai mungkin karena sering terjadi, mungkin baru contohnya aja nggak bisa disebutin satu-satu karena memang sering terjadi. Kemudian ada pelanggaran lainnya yang juga sering terjadi, cuman orang itu nggak sadar, yaitu pelanggaran kepentingan yang wajar. Apa itu pelanggaran kepentingan yang wajar? Yaitu misalnya dalam suatu ciptaan, kita ambil contoh gambar, foto lah. Nah, foto itu menggambarkan misalnya itu dalam foto itu ada gambar orang lagi macul. Nah, orang lagi macul itu diambil oleh A. Nah, si A itu sebagai pemegang hak cipta dari foto tersebut. Nah, kemudian foto tersebut dipublis di misalnya blog atau website dia. Nah, kemudian ada salah satu pengunjung web atau blog mengambil foto tersebut dan mengedit foto orang mencakul tersebut dan diberi watermark tanpa seizin pemilik foto tersebut. Nah, foto yang sudah diedit oleh si B ini dikomersilkan untuk dijadikan misalnya gambar kaos. Nah, itu kan contoh pengkomersialan suatu produk. Nah, si B ini dapat profit banyak. Nah, ketahuan si A kok di baju itu ada fotonya saya, tapi si B itu nggak bilang apa-apa ke A untuk minta izin atau memberi lisensi dari foto yang diambil oleh si A. Nah, itu salah satu contoh pelanggaran yang pelanggaran apa tuh kepentingan yang wajar atau fair use. Nah,
Boleh kasih contoh di ilustrasinya, Rahman? Bagian ilustrasi. Nah, ini mungkin nggak berkaitan dengan sini, tapi marak saja bentuk plagiarisme, eee, ada banyak sekali, nggak perlu dijelaskan. Kemudian yang contoh yang fair use itu yang selanjutnya mau saya jelaskan. Nah, kedua ini merupakan kasus yang mungkin salah satu contoh kasus yang sering terjadi lah di dua foto ini. Nah, aku mau menjelaskan foto yang pertama. Nah, yang ada gambar orang gimbal dan yang udah diedit. Nah, ceritanya yang foto pertama ini merupakan foto hasil karya Patrick Caillou, orang Prancis. Nah, foto ini merupakan salah satu foto yang diambil buat album dia, itu buat album pribadi sih, cuman belum dipublish, tapi sekarang kayaknya udah. Nah, foto selanjutnya yang sudah diedit itu foto karya seniman Richard Prince yang diedit dari foto sebelumnya. Nah, foto itu tuh diambil dan diedit tanpa seizin dan sepengetahuan dari Patrick Caillou. Nah, foto yang diedit ini dibuat sebagai salah satu pajangan dalam apa tuh museum, kayak museum pop-up gitulah. Nah, itu kan termasuk dalam pengomersilan pemegang hak cipta. Nah, setelah Patrick Caillou itu tahu karyanya diambil tanpa seizin dia tuh kayak menggugat si Richard Prince buat ganti kerugian. Nah, ini salah satu uh, pelanggaran hak cipta di bagian fair use atau kepentingan yang wajar, karena foto pribadi itu digunakan untuk pengkomersilan tanpa sepengetahuan pemegang hak cipta dari foto, dan yang diuntungkan malah yang ngedit foto itu. Nah, kemudian yang kasusnya gambar Obama ini mungkin agak menarik, waktu dia kampanye pas kampanye menjadi presiden pertama di tahun 2008 kalau nggak salah, yang foto asli itu difoto oleh Manny Garcia. Nah, Manny Garcia ini mempublish foto itu di internet lah, buat sama di web kampanyenya Obama. Nah, kemudian ada seorang seniman, desainer grafis, yaitu Shepard Fairey, mengedit foto dari yang diambil oleh Manny Garcia ini. Nah, dibikin sedemikian rupa seperti mengingatkan saya kayak poster propaganda sih, tapi ya ini juga buat kepentingan kampanye. Nah, si Manny Garcia ini juga kok baru sadar ternyata fotonya tuh ada yang mengambil dari karya fotonya begitu, tapi dan dibuat untuk kampanye juga. Nah, akhir dari kasus ini dari mereka berdua, yaitu Manny Garcia sama Shepard Fairey itu, Manny Garcia itu nggak ngajuin gugatan, cuman dia mengajukan kompensasi atau gantian kerugian saja dari poster yang dibuat oleh Shepard Fairey ini. Nah, akhir-akhirnya mereka itu membagi keuntungan dari profit dari yang diambil dari foto asli Obama dan poster kampanyenya. Nah, itu salah satu kedua kasus dari pelanggaran hak cipta mengenai fair use. Gitu.